Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 akan mempresentasikan komponen sistem informasi. Saya Ridho Malik Aryansyah. Dan saya Faisal Kusnedi Surya. Pengertian sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang memuat beragam informasi yang saling berkaitan dengan tersusun secara sistematis yang digunakan untuk mengambil suatu keputusan atau kebijakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Komponen sistem informasi itu ada banyak. Pertama, perangkat keras. Perangkat keras berkaitan dengan piranti fisik seperti printer dan juga komputer. Perangkat lunak. Perangkat lunak berhubungan dengan semua perintah atau instruksi membuat perangkat keras bisa memproses data. Prosedur. Sekumpulan aturan yang dipakai untuk menjalankan sebuah proses data dan juga untuk menghasilkan output sesuai dengan yang dikehendaki. Orang. Semua pihak yang memiliki tanggung jawab di dalam pengembangan sistem, pemrosesan, dan juga penggunaan output informasi. Database. Sekumpulan hubungan, tabel, dan lain sebagainya yang saling berkaitan dengan penyimpanan data. Jaringan komputer serta komunikasi data. Suatu sistem penghubung yang digunakan untuk mengkoneksikan sumber atau resource yang digunakan dan diakses secara bersama-sama serta diakses oleh beberapa pengguna. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer dan dibedakan dengan data yang ada dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya, dan dibedakan dengan perangkat lunak software yang menyediakan instruksi untuk perangkat keras dalam menyelesaikan tugasnya. Berdasarkan fungsi perangkat keras dibagi menjadi 5. Yang pertama, input device. Input device ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperiksa. Contohnya adalah keyboard, mouse, touchpad, lakban, joystick. Lalu yang kedua ini proses device atau unit pemrosesan, yakni otak sebuah komputer berada pada satu unit pemrosesan atau yang biasa disebut CPU sebagai pemroses dan pengolahan data yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu informasi yang diperlukan. Contohnya power supply, yang kedua RAM, yang ketiga VGA atau kartu grafis, yang keempat prosesor, kemudian motherboard. Lalu yang ketiga adalah output device, yang ini merupakan peralatan yang berfungsi untuk mengeluarkan hasil pemrosesan ataupun pengolahan data yang berasal dari CPU ke dalam suatu media yang dapat dibaca oleh manusia ataupun dapat digunakan untuk penyimpanan data hasil proses. Contohnya monitor, printer, dan speaker. Lalu yang keempat, backing storage atau unit penyimpanan. Ini merupakan suatu tempat penyimpanan atau penampung data dan program, dapat juga dikatakan sebagai electronic filing cabinet pada sistem komputer. Contohnya tape driver, magnetic tape, hard disk. Yang kelima, peripheral atau unit tambahan. Unit tambahan hardware yang ditambah unit ini adalah hardware tambahan yang disambungkan ke dalam komputer dengan bantuan kabel ataupun non kabel. Contohnya modem, sound card, optical disk drive, unitable power supply, dan lain-lain. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. 3 golongan perangkat lunak.
1. Sistem operasi. Software sistem operasi merupakan suatu software kompleks yang mempunyai banyak fungsi. Fungsi yang pertama adalah untuk mengatur semua perangkat keras komputer yang terhubung dengan CPU. Fungsi kedua adalah menerjemahkan segala aktivitas pemakai kepada CPU agar segala yang diperintahkan oleh pemakai dapat dikerjakan oleh CPU. 2. Bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah perangkat lunak yang digunakan untuk merancang atau membuat sesuai dengan struktur dan metode yang dimiliki oleh bahasa pemrograman itu sendiri. Yang ketiga, program aplikasi. Program aplikasi merupakan software yang mempunyai fungsi khusus sesuai dengan tujuan pembuatnya. Program aplikasi merupakan software yang banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan tugas tertentu, seperti untuk membuat surat, mendengarkan musik, menonton VCD, menghitung jumlah angka, dan masih banyak lagi. Prosedur. Prosedur merupakan komponen fisik, karena prosedur disediakan dalam bentuk fisik seperti buku panduan dan instruksi. Prosedur terdiri dari 3 jenis, yaitu 1. Instruksi untuk pemakai. Cara yang diperlukan bagi pemakai untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan. 2. Instruksi penyiapan data sebagai input. 3. Instruksi operasional. Kemudian orang atau manusia. Nah, ini manusia diperlukan dalam proses sistem informasi. Sumber daya manusia ini meliputi pemakai akhir dan pakar sistem. Pemakai akhir adalah orang yang menggunakan informasi yang dihasilkan sistem informasi. Misalnya pelanggan, pemasok, teknisi, mahasiswa, dosen, dan orang-orang yang berkepentingan. Sedangkan pakar sistem informasi adalah orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi, misalnya sistem analis, developer, operator sistem, dan staf administrasi lainnya. Selanjutnya basis data. Ya, ini kumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah dan memanggil query basis data disebut sistem manajemen basis data atau DBMS. Sistem basis data dipelajari dalam ilmu informasi. Jaringan komputer dan komunikasi data. Jaringan komputer merupakan sistem yang terdiri dari gabungan beberapa perangkat komputer yang didesain untuk mendapat berbagai sumber daya, berkomunikasi dan akses informasi dari berbagai tempat antar komputer yang satu dengan komputer yang lain. Manfaat jaringan komputer yaitu 1. Berbagi sumber daya atau pertukaran data. 2. Mempermudah berkomunikasi atau bertransaksi. 3. Membantu akses informasi. 4. Memberikan akses informasi dengan cepat dan up to date. Sekian presentasi saya dari kelompok 16. Bila ada salah kata saya ucapkan mohon maaf. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.